Dalam menjalankan bahtera rumah tangga, bahagia sudah pasti jadi cita-cita semua pasangan. Namun kenyataannya, kebahagiaan bukan semata-mata apa yang sudah dimiliki, tapi bagaimana setiap pasangan sama-sama menerima dan memaafkan dengan lapang dada akan setiap persoalan yang tidak akan pernah berhenti. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Amar Zoni dan Iris Bella, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Amar Zoni kembali ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Kali ini, ia diamankan dengan barang bukti sabu seberat lebih dari 1 gram di kawasan Sentul, Bogor pada hari Rabu malam, tanggal 8 Maret 2023 kemarin. Diketahui ini adalah kedua kalinya Amar Zoni tersandung kasus narkoba. Sebelumnya pada tahun 2017, sang aktor pernah tersandung kasus narkoba jenis ganja. Sementara itu, Iris Bella mengaku akan tetap fokus untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri selama proses hukum berlangsung. Namun, berbagai cobaan yang ada di rumah tangga mereka selama ini membuat Iris Bella mempertanyakan. Akhirnya jadi mempertanyakan, kenapa tetap banyak musibah terjadi ketika ia sudah mengambil keputusan untuk berhijab dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, mendengar kabar berita Amar Zoni, seorang aktor dengan karyanya, prestasinya, mendapatkan beberapa penghargaan juga, dan kondisi kehidupannya yang di mata orang dinilai sempurna, hal yang diinginkan banyak orang gitu. Tapi kali ini mengecewakan publik dengan kembali terjerat kasus narkoba yang kedua kali. Dari yang lo baca dan lo rasakan, apa sebenarnya penyebab utama Amar Zoni akhirnya terjerat kasus narkoba untuk kesekian kalinya? beban pekerjaan kan diakui atau tidak kan, semenjak menikah kan udah jarang syuting. Sementara kebutuhan kan beda di waktu sendiri ketika sudah berkeluarga, apalagi punya anak. Iya. Yang kedua, belum lagi yang namanya rumah tangga ada aja kan persoalannya, misalkan salah paham lah, inilah itulah. Yang paling berat lagi ketika kita tidak bisa bercerita apa yang kita alami, karena kita udah nggak sendiri kan, ke orang lain. Yang paling banyak kekagetan sih, kekagetan biasanya, kekagetan karena ya berumah tangga itu hidup yang sebenar-benarnya, yang apalagi kalau udah punya anak, tanggung jawab terhadap anak, capek dan segala macam. Jadi hal-hal seperti itulah menurutku yang akhirnya jadilah terjerat narkoba. Yang gue rasain bukan karena keinginan pribadi yang memang mau jadi pecandu, bukan, tapi ketidakmampuan menghadapi menghadapi apapun persoalannya gitu. Karena memang berumah tangga itu cita-cita semua orang, keinginan semua orang. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak berumah tangga kan. Tapi pada kenyataannya berumah tangga itu tidak sesederhana yang dibayangkan gitu.
kita bisa sebelum kita menikah menyederhanakan segala hal, segala persoalan, menyederhanakan segala hal, segala persoalan. Tapi ketika kita masuk di dalam sebuah rumah tangga itu sendiri, tidak sesederhana itu gitu. Tidak bisa juga dijelaskan. Tidak juga bisa dijelaskan. Apalagi untuk pertama kali menikah kan, baik Amarzoni maupun Irish Bella. Orang yang kadang sudah berkali-kali menikah pun kadang-kadang belum begitu mengerti kan ngejalanin rumah tangga itu seperti apa. Enak dibayangkan gitu. Hanya enak diinginkan. Tapi ketika dijalani tidak sesederhana itu. Menurutku beban-beban seperti itulah yang akhirnya tanpa sadar menjadi terjerat dan berada di ruang lingkup yang namanya narkoba gitu. Dari yang aku lihat dan aku rasakan, ya tidak ada niat untuk sampai terjerat lagi. Dari awal terjerat pun aku yakin, aku rasakan, aku lihat bahwa ya tidak ada keinginan untuk ke situ. Cuma kan mental tiap orang itu kan tidak sama. Kadang-kadang kita pintar menilai aja kan. Tapi kan kita tidak berada di sana. Iya. Jadi beban, bukan terbebani. Kalau terbebani berarti kan tidak senang menjalani. Tapi ini beban kegagetan akan rumah tangga itu sendiri. Apalagi 2 tahun kita ya, pandemi gitu. Iya. Yang mau tidak mau kita harus berada di rumah, mau tak mau pekerjaan kita jadi terhambat gitu. Jadi beban-beban seperti itulah yang menjadikan seseorang itu akhirnya berada di ruang lingkup narkoba tanpa sadar. Menurutku itu sih. Amarzoni, karakternya seperti apa yang lo lihat? Tanggung jawab. Disiplin. Mandiri. Tidak cengeng. Kalau dari sisi kepribadian sih bagus orangnya. Jadi kalau dari sisi kepribadian itu tidak nyambung sebenarnya. Kalau akhirnya terjerat menjadi seperti ini. Ya. Ya tapi itu tadi beban mental. Ya seperti tadi lah. Menjalani kehidupan baru yaitu berumah tangga. Yang kedua melewati pandemi itu kan. Sampai 2 tahun kita kan melewati itu. Beban kehidupan lah intinya. Tanggung jawab orang. Dia pun yang gua rasain terjerat kedua kali itu ya kalau bisa menjerit, menangis atas apa yang dia lakukan. Ya. Karena dia sendiri menurutku kan ada orang yang menyengajakan dirinya untuk di ruang lingkup kayak gitu. Ada yang akhirnya seperti itu gitu. Nah menurutku dia kategori kedua, akhirnya seperti itu gitu. Demi menenangkan diri mungkin tadi. Atau menyemangati diri gitu kan. Dia sudah tidak bisa, ya rasanya keluh lidah tuh untuk
untuk berkata maaf, meminta maaf. Kayaknya nggak, ya buat apa lagi Buat gitu. apa lagi? Tapi intinya adalah ya kalau mau jujur ya tidak mau di ruang lingkup itu. Ya. Maka jadilah seperti itu.